Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Rusmayani dari S1 Kebidanan Transfer kelas B. Di sini saya akan KIE tentang keterlambatan berbahasa dan bicara. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Pagi. Baik Ibu, di sini perkenalkan, nama saya Bidan Heni. Saya yang bertugas pada pagi ini. Ibu, dengan Ibu siapa? Aprilia. Baik, dengan Ibu Aprilia. Gimana kabarnya sekarang Ibu, sehat? Sehat. Baik Ibu, saya tutup sampiran dulu ya Ibu untuk menjaga privasi Ibu. Ya, Bu. Baik Ibu, di sini tujuan saya itu saya akan menjelaskan keterlambatan bicara dan bahasa pada anak ya Ibu, supaya nanti Ibu bisa mengetahui ketika anak Ibu sudah mulai berbicara, anak Ibu mempunyai gangguan bahasa atau tidak ya Ibu ya. Ya, Bu. Baik, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, di sini saya akan mulai ya Ibu. Di sini ada jenis-jenis keterlambatan bicara dan bahasa Ibu. Jenis keterlambatan bicara dan bahasa itu kayak gangguan komunikasi, gangguan berbahasa, gangguan berbicara, gangguan suara, gangguan kelancaran atau gagap, kemudian gangguan artikulasi, kemudian gangguan fonologi. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari gangguan komunikasi ya Ibu. Gangguan komunikasi adalah ketidakmampuan untuk menerima, mengirim, memproses, memahami konsep atau verbal, non-verbal dan grafik simbol. Keterlambatan komunikasi digunakan bila tingkat perkembangan komunikasi secara bermakna berada di bawah tingkat usia yang diharapkan. Misalkan anak Ibu usianya sudah mulai bisa berbicara, namun anak Ibu belum bisa mengolah kata atau meniru kata-kata yang diucapkan ya Ibu. Itu termasuk dalam gangguan komunikasi. Kemudian gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa itu kayak dia ada gangguan pemahaman, penggunaan bahasa lisan, tulisan dan atau pemakaian sistem simbol. Dia itu mengalami keterlambatan gangguan berbahasa. Kemudian ada gangguan bicara. Gangguan bicara adalah gangguan dalam menghasilkan bunyi yang bermakna sebagai hasil koordinasi pernapasan, fonasi, rasionasi, dan sistem artikulasi. Gangguan ini mempengaruhi kemampuan anak untuk memproduksi bahasa lisan yang jelas dan cerdas Ibu. Di sini itu anak itu kayak dia mempunyai gangguan berbicara ya Ibu. Kemudian lanjut ke gangguan suara Ibu. Gangguan suara adalah meliputi setiap penyimpangan tinggi nada, keras dan kualitas suara secara konsisten yang mengurangi komunikasi. Itu adalah gangguan suara Ibu. Kemudian lanjut gangguan kelancaran atau gagap. Gangguan kelancaran adalah setiap kali anak berusaha berbicara terjadi pengulangan, perpanjangan atau penghentian kata atau bagian dari kata secara involuntar. Seperti misalkan dia mau bilang ibu gitu ya, atau enggak tadi, itu termasuk dalam gangguan kelancaran atau gagap ya Ibu. Kemudian lanjut di sini gangguan fonologi. Gangguan fonologi itu meliputi kesalahan bunyi yang mempengaruhi suatu grup bunyi atau rangkaian bunyi. Contoh, susu jadi cucu, bola jadi boba, makan jadi makan, kayak minum jadi minum gitu ya Bu ya. Itu namanya gangguan fonologi. Sejauh ini apakah ada yang Ibu ingin tanyakan? Tidak ada, Bu. Baik Ibu, nanti jika anak Ibu sudah mulai bisa berbicara, jika ada keterlambatan atau gangguan tersebut, Ibu bisa
langsung periksa dia biar cepat ditangani ya Ibu ya. Iya Bu. Kemudian apakah ada lagi yang bisa saya bantu Ibu? Tidak ada Bu. Baik Ibu, jika tidak ada saya akhiri, hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.